Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nurul Fajriyah dengan NIM 1060222400125. Di sini saya bakal presentasi tugas rekayasa sistem desain dengan produk saya, yaitu kipas manual. Di kipas manual ini ada beberapa komponen, yaitu di bagian depan ada bagian depan kipas, lalu ada roda gigi atau gear, lalu ada tuas penggerak, dan bagian belakang kipasnya. Selanjutnya fungsi komponen dan sistem kerjanya. Roda gigi atau gear, komponennya tuh berbentuk lingkaran bergigi yang berfungsi untuk mengatur putaran dari mekanisme penggerak ke bagian lain agar gerakannya menjadi lebih stabil. Lalu ada poros, batang kecil tempat roda gigi dipasang sehingga roda gigi dapat berputar dengan baik dan tetap pada posisinya. Lalu ada casing, bagian rangka plastik yang menjadi tempat penyimpanan dan pelindung semua komponen di dalam alat. Lalu ada rel atau jalur mekanisme, bagian melengkung di dalam casing yang berfungsi sebagai jalur penggerakan komponen agar mekanismenya dapat bergerak dengan terarah. Lalu ada tuas penggerak, bagian yang ditekankan oleh tangan pengguna untuk menggerakkan mekanisme di dalam alat. Dan yang terakhir ada pegas, komponen berbentuk lilitan logam yang berfungsi menyimpan energi ketika tuas ditekan dan membantu mengembalikan tuas ke posisi awal. Terus ada poros penghubung, bagian yang menghubungkan tuas dengan mekanisme roda gigi sehingga gerakan dari tuas dapat diteruskan ke komponen lainnya. Lalu ada casing penutup, bagian penutup alat yang berfungsi melindungi mekanisme serta menjaga posisi komponen agar tetap rapi dan tidak mudah lepas. Selanjutnya ada hubungan mekanikanya. Yang pertama, tuas saat tombol atau bagian pegangan ditekan dengan tangan, tuas akan memberikan gaya untuk menggerakkan mekanisme di dalam kipas. Lalu ada roda gigi atau gear. Roda gigi berfungsi untuk meneruskan dan mengubah gerakan dari tuas menjadi gerakan putar yang lebih cepat. Lalu ada roda dan poros. Baling-baling kipas terpasang pada poros ketika roda gigi berputar, poros ikut berputar sehingga baling-baling bergerak. Yang keempat ada pegas. Pegas membantu mengembalikan tuas ke posisi semula setelah ditekan sehingga kipas bisa digerakkan berulang kali. Lalu di sini ada 3D image-nya. Lalu sistem kerjanya, kipas manual bekerja dengan mengubah tenaga dari tangan menjadi gerakan putar pada baling-baling kipas. Saat pengguna menekan atau menggerakkan tuas pada pegangan kipas, gaya dari tangan akan menggerakkan tuas dan roda gigi yang ada di dalamnya. Roda gigi tersebut kemudian memutar poros yang terhubung dengan baling-baling kipas, sehingga baling-baling berputar dan menghasilkan angin. Di dalam mekanisme kipas juga terdapat pegas yang berfungsi untuk mengembalikan tuas ke posisi semula setelah ditekan. Karena itu, ketika tuas ditekan berulang kali, roda gigi akan terus bergerak dan baling-baling kipas akan terus berputar dan menghasilkan angin. Lalu ada ergonomi dan desainnya. Yang pertama ada material. Kipas manual biasanya dibuat dari plastik ringan seperti plastik ABS atau plastik sejenis. Material ini dipilih karena ringan, cukup kuat, dan tidak mudah rusak saat digunakan. Baling-baling kipas sering menggunakan plastik yang lebih lunak atau karet agar lebih aman ketika berputar dan tidak melukai tangan pengguna. Beberapa bagian kecil seperti pegas atau poros biasanya terbuat dari logam agar lebih kuat dan tahan lama. Yang kedua ada bentuk dan ukuran. Bentuk kipas manual
dibuat ergonomis dan menarik. Biasanya menyerupai karakter hewan atau bentuk-bentuk lucu agar disukai pengguna, terutama anak-anak. Pegangan dibuat melengkung dan pas dengan tangan supaya nyaman digenggam. Ukurannya relatif kecil dan ringan, sehingga mudah dibawa kemana-mana saja dan mudah digunakan tanpa membutuhkan tenaga besar. Yang ketiga ada sustainability. Dari segi keberlanjutan, kipas manual tidak membutuhkan listrik atau baterai, sehingga lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Penggunaannya hanya memanfaatkan tenaga tangan. Selain itu, karena terbuat dari plastik yang cukup kuat, kipas dapat digunakan dalam waktu lama, sehingga mengurangi kebutuhan untuk sering mengganti produk. Namun, penggunaan plastik tetap perlu diperhatikan agar dapat didaur ulang atau digunakan kembali jika sudah tidak dipakai. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya minta maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.